Saya senang bahwa negara ini adalah negara yang berbasis hukum. Negara yang meninggikan dan mengutamakan hukum di atas segalanya. Tapi saya masih menyayangkan penegakan hukum di negara ini yang masih jauh dari norma-norma Pancasila dan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Muhammad Kece divonis 10 tahun. Yang tersangkut dengan ISIS cuma 3 tahun. Ada apa dengan hukum di Indonesia? Nasib Muhammad Kece ini benar-benar apes. Yang dianggap sebagai penista agama di Indonesia, yang jeratan hukumannya dan pasalnya sangat karet dan cenderung pro kepada mayoritas dan zalim kepada minoritas. Sudah dicap menista agama, dianiaya pula pakai tokai sama si Napoleon, kena 10 tahun pula. Sementara si Munir Boy nasibnya benar-benar baik, yang terbukti jelas-jelas membaiat teroris ke jaringan ISIS pakai bendera ISIS, lalu terlibat banyak betul sama kegiatan-kegiatan ormas radikal semacam FPI, menyiram orang di acara talk show, dikasih kesempatan ambil sendal waktu ditangkap, di penjara atau divonis cuma 3 tahun. Mantap betul ini lembaga yudikatif di negara ini. Mantap betul hukum di negara ini. Ini semakin membuktikan bahwa hakim itu bukan perwakilan Tuhan untuk negara, melainkan perwakilan dari kaum radikalisme di Indonesia. Serangan terhadap rasa adil ini sungguh terasa dan sangat sakit. Saya sebagai orang Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, melihat bagaimana orang-orang di lembaga negara ini, baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, itu sudah digerogoti oleh kadal gurun. Apalagi pengadilan di Jakarta dan Jawa Barat, tempat yang dikenal sebagai base camp-nya intoleransi. Anies Baswedan menang di Jakarta karena apa? Intoleransi. Di Jawa Barat, kita melihat bagaimana intoleransi berkecamuk dan begitu menyebar luas ke berbagai desa dan sudut-sudut kota. Kita melihat bagaimana Jakarta dan Jawa Barat masih banyak orang-orang yang merasa ahli surga. Mereka mengawali persidangan Muhammad Kece dengan harapan divonis seberat-beratnya. Ini sama seperti yang dilakukan oleh para kadrun kepada Ahok sekitar 5 tahun yang lalu. Kita melihat bagaimana penistaan agama ini masih sangat debatable. Bagi saya, orang-orang yang ada di Indonesia harus dibuat paham betul bagaimana radikalisme itu bisa bertumbuh. Radikalisme itu bertumbuh karena ada jiwa permisif dan merasa orang-orang semacam itu tidak penting sehingga harus dibiarkan. Ini adalah pandangan yang sangat salah mengenai respon. Respon kita kepada radikalisme harus keras. Karena radikalisme ini
bisa menjadi akar permasalahan dan berbuah menjadi terorisme. Radikalisme di tubuh pemerintahan memang tidak sampai ke ranah terorisme. Akan tetapi, radikalisme di tubuh pemerintah bisa membuat orang melihat terorisme sebagai sebuah tindakan yang biasa-biasa saja. Kita lihat saja kasus yang terjadi pada si Munarboy ini. Dia divonis hanya 3 tahun. Belum lagi nantinya ada, atau jika ada potongan-potongan atau gerasi, terus 2024 kalau dia bebas, bisa jadi duri dalam daging dalam demokrasi di negeri ini. Bisa saja dia menggerakkan massa untuk menghancurkan demokrasi, seperti yang dikerjakan oleh Rizik saat dia jadi ekornya Anies Baswedan. Demokrasi rusak dan tercoreng karena ulah dari Rizik yang merasa sebagai jagoan bisa mengatur peta politik di negara ini. Pilot project berhasil dilakukan di Jakarta dan Sumatera Utara dengan kemenangan Anies Baswedan dan Edi Rahmayadi. Sekarang ini sudah waktunya negara ini direformasi, baik dari lembaga eksekutif dengan keberadaan orang-orang dan menteri yang permisif terhadap radikalisme, lembaga legislatif dengan keberadaan anggota DPR RI yang terafiliasi dengan pendanaan ormas terlarang, sampai kepada lembaga yudikatif yang memberikan hukuman ringan kepada Munarboy. Tuntutan kepada Munarman dan vonisnya ini harus diperberat, bila perlu dihukum seumur hidup. Apakah ada cara untuk melakukan ini? Semoga saja ada cara-cara untuk memberatkan vonis si Munarboy ini, karena sudah sejak lama NKRI dirongrong. Saya senang bahwa negara ini adalah negara yang berbasis hukum, negara yang meninggikan dan mengutamakan hukum di atas segalanya. Tapi saya masih menyayangkan penegakan hukum di negara ini yang masih jauh dari norma-norma Pancasila dan NKRI. Undang-undang bahkan masih dengan mudah dan dengan enaknya diselewengkan dan diinterpretasi sesuka-sukanya oleh si hakim. Makanya waktu itu Prabowo jadi pecundang 2 kali dan menggugat hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Saya agak deg-degan. Karena apa? Karena kepercayaan saya kepada MK masih sangat minim. Untung saja saat itu suara rakyat jauh lebih keras dari suara hakim, sehingga suara hakim akan mendengar suara rakyat. Semoga saja dengan kejadian vonis yang tidak adil antara Munarboy dan Muhammad Kece, rakyat bisa berteriak lagi. Semoga saja suara rakyatlah yang menjadi suara Tuhan. Jangan sampai suara Tuhan dieksploitasi oleh toa-toa yang dipakai oleh kaum radikal dan mereka yang mudah menghalalkan darah orang yang berbeda iman, seperti yang diajarkan oleh Hizbut Tahrir.